Assalamualaikum. Apa kabar semua? Semoga baik dan diberikan kesehatan selalu ya. Amin. Setelah hampir 4,5 bulan vakum alias nggak pernah bikin video, sekarang insya Allah bakalan rajin lagi membagikan resep-resep yang super simple. Nah, kali ini saya membuat donat tanpa kentang tapi rasanya tetap enak, harum dan lebih fluffy. Yuk langsung aja ikutin videonya sampai habis. Oke, pertama-tama kita siapkan dulu bahan-bahan keringnya. Di sini udah saya siapkan 250 gram tepung terigu. Untuk tepungnya saya menggunakan 200 gram tepung terigu protein tinggi dan 50 gram tepung terigu protein sedang. Lalu tambahkan 1 sendok teh ragi instan, 1 sendok makan susu bubuk, dan 3 sendok makan gula pasir. Lalu kita aduk dulu bahan kering ini sampai tercampur rata ya. Selanjutnya tambahkan 1 butir telur dan 90 sampai 100 ml air dingin. Untuk airnya bisa dimasukkan aja secara bertahap atau sedikit demi sedikit supaya tidak kelembekan ya. Oke, sekarang akan saya uleni menggunakan mixer dan memakai speed rendah dulu ya. Karena adonan masih agak kering, jadi akan saya tambah dengan air es lagi sedikit demi sedikit. Jadi untuk memasukkan airnya harus hati-hati ya teman-teman, supaya adonan tidak kelembekan. Setelah adonan sudah setengah kalis, matikan mixernya dulu, lalu tambahkan setengah sendok teh garam dan 1 sendok makan penuh butter atau mentega. Dengan memakai butter akan menghasilkan donat yang harum dan lembut seperti memakai kentang. Jadi menambahkan butter pada adonan bisa menjadi alternatif untuk membuat donat yang super harum dan super lembut. Oke, sekarang kita lanjutkan mengulenin sampai adonan kalis elastis ya. Untuk speednya di sini saya pakai speed 3 dan speed 4. Setelah dimixer kurang lebih 15 menit, adonan sudah tidak lengket di wadahnya. Ini tandanya adonan sudah kalis elastis ya. Bisa juga teman-teman mengeceknya dengan cara dilebarkan seperti ini. Nah, kalau adonan tipis seperti kulit ari dan tidak mudah robek, berarti adonan sudah kalis elastis. Siapkan alas kerja, lalu oles tipis dengan minyak goreng supaya tidak lengket. Bulatkan adonannya sambil dibanting sebentar atau cukup beberapa kali aja, tujuannya supaya adonan lebih padat. Oke, sekarang kita ke proses penimbangan. Di sini akan saya timbang seberat 24 gram atau bisa disesuaikan aja dengan kebutuhan masing-masing. Setelah ditimbang, tutup dengan plastik ya, supaya tidak kering. Nah, sekarang kita mulai merounding adonan satu persatu, dirounding sampai bulat dan padat ya. Untuk menghasilkan donat yang cantik dan bulat, teman-teman harus banyak berlatih merounding ya. Jadi kalau roundingannya kurang maksimal, nanti hasil donatnya juga kurang gembul. Adonan yang sudah di-rounding sekarang akan saya tata ke dalam box. Nah, untuk bawahnya saya celupkan ke dalam tepung terigu supaya tidak lengket saat diangkat. Bagian atasnya juga saya tabur tipis-tipis dengan tepung terigu. Oke, sekarang kita proofing sampai setengah mengembang kurang lebih 20 menit ya.
Sambil menunggu adonan setengah mengembang, di sini udah saya siapkan alas donat dan ditabur tipis dengan tepung. Setelah disimpan di dalam box kurang lebih 20 menit, adonan sudah sedikit mengembang seperti ini ya. Oke, sekarang kita ambil adonan yang pertama di rounding tadi dan sisanya ditutup kembali supaya tidak kering. Sekarang lanjut ke proses pencetakan ya. Pertama-tama balut adonan dengan tepung, lalu kita pipihkan sedikit dan jangan menekan terlalu kuat supaya gasnya tidak keluar semua. Cetak menggunakan cetakan diameter 6 cm. Lalu di sini saya lubanginnya menggunakan sedotan aja supaya berat doughnya tidak berkurang banyak. Supaya lubang donatnya lebih lebar, kita lebarkan dengan bantuan tangan seperti ini ya. Setelah dicetak semuanya, sekarang waktunya di proofing. Diamkan adonan sampai mengembang 2 kali lipat, kurang lebih 1 jam. Bisa kurang atau bisa lebih ya. Sesuaikan aja dengan cuaca atau suhu di rumah masing-masing. Setelah di-proofing, adonan sudah mengembang dan siap untuk digoreng. Goreng dengan minyak yang sudah dipanaskan, memakai api sedang, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil ya. Setelah satu sisinya sudah kuning kecoklatan, sekarang kita balik. Kalau warnanya kurang coklat, nanti white ringnya bisa turun atau bisa kempes. Nah, ini hasil donat yang sudah digoreng. Meskipun udah dingin, tapi white ringnya tetap kokoh ya. Hasilnya pun juga lumayan besar dengan dough kecil. Untuk satu resep ini menghasilkan 20 pieces. Nah, di sini saya belah donatnya menjadi 2 ya, supaya teman-teman bisa lihat tekstur dalamnya. Kalau dalamnya itu benar-benar berserat dan tidak kopong sama sekali. Nah, kelihatan kan hasilnya kalau donat ini super lembut dan empuk kayak kapas. Karena saya lagi pengen donat susu, jadi untuk toppingnya nggak aneh-aneh, cukup kita balut aja dengan campuran susu bubuk dan gula halus. Untuk perbandingannya, di sini saya menggunakan 3 sendok makan susu bubuk dan 1 sendok makan gula halus. Ngiler nggak sih? Nah, oke, mudah banget kan membuat donat tanpa kentang, tapi rasanya lebih enak dan dijamin lebih wangi. Tuh, kelihatan kan kalau memakai butter, teksturnya bakalan lebih fluffy dan empuk kayak kapas. Oke teman-teman, selamat mencoba ya. Semoga berhasil. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.